ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata Nabi, nanti umatku akan dipanggil di hari kiamat dalam keadaan wajah mereka penuh dengan cahaya dan tangan mereka penuh dengan cahaya. Jadi Nabi bisa membedakan mana umatnya, mana bukan umatnya. Dan itu kata Nabi, keutamaan ini didapatkan siapa-siapa saja yang melebihkan membasuh wajah dan membasuh tangan. Nah, jadi jangan sampai kita lewatkan fadilah ini. Jadi pada saat membasuh wajah, lebihkan dan usahakan untuk mengusap. Karena mengusap ini walaupun tidak wajib, tadi hukumnya sunnah mengusap ini dengan tangan, dengan bantuan tangan. Kan bisa saja kita siram saja tanpa diusap. Tapi mengusap itu hukumnya sunnah. Dan di dalam madhab lain hukum mengusap itu malah wajib. Nah, maka untuk hati-hati pada saat berwudu usahakan diusap, baik wajah, tangan, kakinya diusap. Nah, hukum mengusap ini sunnah, tapi demi kehati-hatian kita lakukan terus walaupun hukumnya sunnah. Pertanyaannya, di mana ada di dalam sholat itu kita tahu hayat. Sunnah ini dibagi sunnah yang hayat, sunnah yang ab'ab. Sunnah hayat ini seperti mengucapkan takbir pada saat kita berpindah dari rukun ke rukun yang lain. Adapun takbiratul ihram itu bukan sunnah, tapi hukumnya rukun ya. Nah, jadi selain takbiratul ihram itu kita sunnah membacanya dan sunnah untuk dijaharkan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau ditinggalkan seumpama dia lupa mengucapkan takbir, apakah sunnah untuk sujud sahwi? Jawabannya tidak. Ya, jadi kita harus tahu ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad kalau ditinggalkan maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sunnah hayat kalau ditinggalkan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, sekarang jahar dan sir, mengucapkan Al-Fatihah dengan lantang pada saat sholat malam, itu juga termasuk sunnah hayat, bukan ab'ab. Berarti kalau ditinggalkan atau dilanggar, sunnah sujud sahwi enggak? Pikir dulu. Sunnah? Karena dia hayat, tidak sunnah untuk sujud sahwi. Itu sunnah hayat. Jadi kalau sholat maghrib dia lupa untuk melantangkan, atau kebalikannya sholat zuhur dan asar ditepuk kuat-kuat, mungkin dia geram lah lama tidak jadi imam, mungkin kan dibantai kuat sholat zuhur sama asar. Atau mungkin karena dia lupa, nyangke dia hari ini lah malam, bayang asar nih tadi dibantai bismillahirrahmanirrahim, yang makmum lah subhanallah subhanallah di belakang sana. Ngapa pula kata dia, diulang lagi bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Apa hak pun kurang tegas apa. Jadi kalau seandainya dia melantangkan sholat yang seharusnya dilirihkan, maka kita sudah tahu hukumnya tidak perlu sujud sahwi. Nah, ini kalau masih dilanggar. Jadi kalau misalkan dia tadi tidak tahu hukumnya, dia kira pokoknya kalau sunnah ditinggalkan di dalam sholat, sunnah sujud sahwi tanpa membedakan mana yang hayat, mana yang ab'ad. Lah salah tadi lah ngelantangkan dipeci pola sujud sahwi. Eka ketawa, kena Eka baru tahu nih. Masa belum tahu tadi tidak ketawa dah. Ini kena lah tahu kan, jadi cek-cek tuh. Nah, jadi sunnah hayat ini kalau dilakukan, maka kalau ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Nah, kalau dia sujud sahwi, kita lihat dulu. Nah, kalau Eka inilah tahu nih hukumnya, sunnah hayat itu tidak perlu sujud sahwi. Tiba-tiba ada imam
meninggalkan sunnah hayat dan dia sujud sahwi, Kak ngikut apa tak ngikut? Ngikut apa tak ngikut? Jangan ngikut. Jangan ngikut. Ngikut justru batal. Paham ya? Jadi kalau sunnah hayat dia bukan penyebab sujud sahwi. Jadi kalau kita tidak melakukan penyebab sujud sahwi, kita tidak usah sujud sahwi. Karena kalau kita sujud sahwi berarti dihitung menambah satu rukun. Nambah rukun di dalam sholat hukumnya batal. Nah, jadi di sini tadi orang yang sholat dilantangkan suaranya pada saat seharusnya dia melirihkan, kemudian dia sujud sahwi, bagi yang sudah tahu hukumnya batal. Nah sekarang imam tadi kan tidak tahu, makmumnya pun sama. Jadi ini pada saat zaman mereka belum tahu hukumnya. Jadi kata ulama, macam mana tidak tahu? Berapa kali orang yang sembahyang jamaah, masa tidak tahu hukum sujud sahwi? Sujud sahwi ini kata ulama tidak apa-apalah menurut orang awam galak salah-salah, karena termasuk hukum yang makhfi alal awam, termasuk dakoik di dalam ilmu fikih, termasuk ini rincian-rincian yang memang orang awam kadang-kadang perlu diulang terus, banyak yang berkaitan dengan sujud sahwi, sehingga kalau mereka meninggalkan mereka melakukan sujud sahwi tidak tahu kalau ini penyebabnya, dengan syarat dalam keadaan mereka tidak tahu hukumnya atau lupa, maka sholatnya tetap sah, tidak batal. Nah tapi kalau mereka sudah tahu ini tidak disunnahkan sujud sahwi dan tetap sujud sahwi, nah di situ baru batal. Jadi tadi kalau kasusnya ada orang yang melantangkan sholat lirih, itu kan hukumnya sunnah, kalau dilanggar berarti makruh. Nah sekarang dia sujud sahwi, batal gak? Lihat dulu. Kalau dia sujud sahwinya dalam keadaan tidak tahu hukumnya atau lupa, maka sujud sahwinya tidak membatalkan sholatnya. Kalau pada saat sujud sahwi dia tahu hukumnya ini bukan penyebab sujud sahwi dan dia tetap sujud sahwi, hukumnya batal sholatnya. Nah sekarang kalau menurut prosedurnya, orang yang sujud sahwi tidak tahu kalau dia ini bukan penyebab, seharusnya dia ngapain? Seharusnya dia malah sujud sahwi lagi untuk menambal sujud sahwi yang dia lakukan. Banyak yang pening macam ini. Paham tak? Nah, jadi kalau kita sujud sahwi karena tidak tahu penyebabnya ini disunnahkan atau tidak disunnahkan sujud sahwi. Sujud sahwinya ini kata ulama kalau dilakukan dia tahu itu tidak sunnah sujud sahwi maka batal. Karena dia sujud sedangkan tidak disunnahkan sujud. Ya, ini jelas ya. Nah, sekarang secara prosedur, kalau lah kadung dia sujud sahwi lupa atau sujud sahwi karena tidak tahu tadi lah kadung, seharusnya ini kan secara prosedur. Tapi kan yang nama dia tidak tahu pasti habis ini dia langsung salam. Biasa macam tu. Nah, tapi kalau mungkin misalkan dia melakukan lupa dan kemudian dia ingat, oh ternyata itu bukan penyebab sujud sahwi, maka apa yang seharusnya dia lakukan? Dia sujud sahwi untuk menambal daripada ini kelebihannya ini nih. Jadi sujud sahwi itu menambal kelebihan juga menambal kekurangan. Nah, jadi ini dalam madhab Syafi'i, orang yang meninggalkan hayat, sunnah hayat seperti takbir perpindahan dengan takbir tadi ya, takbir untuk pindah-pindah atau melantangkan bacaan dan melirihkan bacaan, kalau dia langgar ini dia tidak perlu sujud sahwi. Nah kalau dia sujud sahwi karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka sholatnya tidak batal. Dan kalau dia tahu itu bukan penyebab sujud sahwi, masih tetap sujud sahwi, maka sholatnya batal. Dan secara prosedur, kalau dia sudah sujud sahwi dalam keadaan lupa dan tidak tahu tadi, dia sebenarnya dianjurkan untuk menambalnya dengan sujud sahwi. Paham ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bab wudu. Kemarin sudah kita jelaskan tentang wudu ini, kenapa dibahas di dalam Al-Quran secara rinci
Sedangkan sholat itu hanya datang perintahnya di dalam Al-Quran, tapi tidak dibahas secara rinci. Dan untuk wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jelas secara rinci dibahas di dalam Al-Quran, kata para ulama, karena untuk wudu ini biasanya orang melakukannya di dalam rumah masing-masing, dan untuk sholat itu memang dilakukan secara berjamaah sehingga butuh rincian. Nah, sementara sholat itu rinciannya kita dapatkan dari perbuatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian mendapati aku sholat. Kita beralih ke furudul wudu, fardu-fardunya wudu. Yang pertama adalah niat. Jadi fardu wudu ini ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat ini ada syarat. Di antaranya disebutkan oleh para ulama dalam satu bait syair, haqiqatun hukmun zamanun wa mahal, kaifiyatun syartun wa maksudun hasol. Kata ulama, niat itu hukumnya wajib. Niat itu hukumnya wajib, walaupun ibadahnya sunnah. Sekarang ibadah sunnah, niat itu hukumnya wajib untuk supaya sholat sunnahnya jadi sah. Jadi wajibnya niat tersebut dikarenakan ibadah kita ini tidak akan sah kecuali kalau kita sudah berniat. Jadi walaupun ibadahnya sunnah, tapi niatnya tetap wajib. Nah, jadi kata ulama, niat itu hukumnya wajib secara umumnya. Ada juga hukum niat itu sunnah, seperti memandikan mayit. Memandikan mayit itu hukum niat memandikannya sunnah. Karena kan yang wajib membasuh mayit tersebut secara keseluruhan. Nah, niatnya hukumnya sunnah. Tempat berniat itu di hati. Nah, ini kadang-kadang orang kan untuk membantu supaya hatinya itu mudah untuk berlafaz, maka dia mengucapkan terlebih dahulu, sebagaimana ini madhab Syafi'i. Jadi dianjurkan seseorang menyebutnya terlebih dahulu, baru kemudian dia melafazkan di dalam hati. Jadi hukum menyebut dengan lisan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau ada orang wudu, niatnya langsung di dalam hati, sah gak? Iya sah. Begitu juga dalam sholat, dia tidak pakai sebut lagi usolli fardhu dhuhri, sah gak sholatnya? Tidak pakai nyebutkan lagi dengan lisan, langsung di dalam hati, sah gak? Sah, karena memang tempatnya di dalam hati. Adapun menyebutkannya hukumnya adalah sunnah. Tempat niat itu memang di dalam hati. Dan para ulama ada yang menyebutkan bahwa menyebutkan niat sunnah, niat itu, melafatkannya itu hukumnya bid'ah. Melafatkannya itu hukumnya bid'ah. Ada beberapa ulama yang menyebutkan itu, tapi yang menyebutkan daripada bid'ahnya melafazkan niat ini dari ulama-ulama Hambali. Kalau kita lihat merujuk kepada kitab Hambali, diantaranya kitab Mughni Ibnu Qudamah, di situ seakan diisyaratkan bahwa dianjurkan untuk melafazkan niat terlebih dahulu. Jadi di kitab mereka para Hambali pun sebenarnya itu niat itu dilafazkan terlebih dahulu bagus, menurut keterangan yang ada di dalam kitab yang menjadi rujukan orang-orang dalam madhab Hambali. Nah, karena kan yang kita lah tahu lah, pokok asal ada kata-kata bid'ah nih, lah tahu lah sumber itu dari mana-mana, kita lah tahu. Nah, padahal di dalam kitab mereka sendiri disebutkan bahwa mengucapkan niat itu hukumnya dianjurkan, ya, di kitab mereka sendiri. Jadi kita tidak mau membahas itu terlalu panjang. Yang penting kita tahu hukum daripada melafazkan niat itu hanya dianjurkan untuk membantu proses menyebutkan niat di dalam hati, ya. Jadi itu hanya untuk membantu, karena kalau sudah kita sebutkan usolli fardhu dhuhri
Allah, lah gampang untuk menggambarkan di dalam hati. Tapi kalau tidak disebutkan kadang-kadang langsung Allahu Akbar, ini mayang zuhur apa mayang asar nih, tahu lupa apa yang nak kita sebut di dalam hati. Apalagi kalau dia masbuk, dia baru datang langsung Allahu Akbar, nih sembahyang apa dia tidak tahu. Nah itu makanya disunnahkan untuk melafazkan terlebih dahulu. Kemudian wa kaifiyatun niyyah takunu taba'an lil manwi fa idza nawa ghairal ladzi yuridu amalahu fasadal amal li anna niyatahu ghaira mu'tabarah. Dan untuk cara berniat itu ada cara masing-masing. Kalau sholat seperti apa, kalau zakat seperti apa. Nah, kemudian niat ini juga punya syarat. Di antara syarat niat itu adalah orang yang berniat itu harus Islam. Makanya kalau ada orang kafir sholat, ingat syarat berniat harus Islam. Ada orang kafir sholat, kata kita, oh baguslah dia sembahyang, tidak sah. Dia mengeluarkan zakat, tidak sah. Dia berpuasa, tidak sah. Karena syarat puasa niat, syarat sholat niat, ya enggak? Dan niatnya tidak sah karena dia belum Islam. Kemudian watamyizuhu, orang yang berniat itu disyaratkan sudah tamyiz, sudah bisa membedakan. Ya, anak kecil yang belum balik tapi dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, maka dia sudah sah untuk niat. Makanya anak kecil yang belum balik dia boleh sholat dan sah sholatnya dan dapat pahala. Dia dapat, orang yang merawat dan mendidiknya juga dapat. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, dia tidak dicatat dosanya. Makanya enak anak kecil. Kalau dia melakukan kebaikan dia dapat. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, yang kena yang ngajar. Nah, jadi jangan ngajar anak-anak hal-hal yang berbau pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ngajar kan itulah dapat dosa. Nah, jadi di sini syarat orang berniat itu pertama Islam, kedua dia harus tamyiz. Berarti kalau orang balik sah nggak niatnya? Ya kalau orang yang tamyiz saja sudah sah, apalagi yang sudah balik. Kemudian wa an yakuna ahlan lil ibadah wal maksud biha tamyizul ibadah minal ada. Di sini dikatakan dia harus orang yang boleh beribadah. Artinya syarat-syarat mukallaf itu ada pada dirinya, ya. Wal maksud biha tamyizul ibadah minal ada. Maksud daripada niat ini apa? Membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Karena ada di sebagian gambaran orang itu kalau tidak ada niat, tidak tahu ini dia sedang melakukan ibadah atau tidak. Orang berwudu, orang mana tahu dia berwudu apa dia tengah nak mencari air biar dingin, ya tidak? Bisa saja dia hanya membasuh wajahnya karena dia ingin dingin. Begitu juga orang mandi, ada mandi karena kepanasan, ada mandi setelah dia olahraga. Tidak bisa dibedakan mana mandi yang untuk ibadah, mana mandi yang kebiasaan. Dan itu semua dibedakan dengan niat. Begitu juga fungsi daripada niat ini selain membedakan mana ibadah, mana yang ada, mana yang kebiasaan, juga membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi mandi ada yang kebiasaan, ada yang sunnah, ada yang wajib. Apa yang membedakan? Niat. Kemudian niat itu kalau di dalam wudu, maka pada saat kita membasuh yang pertama kali dari bagian wajah. Jadi pada saat kita membasuh pertama kali ini disinilah kita berniat. Pada saat air menyentuh ujung sini itu kita berniat. Nah kalau seandainya kita sudah membasuh ini kita belum niat, pas sampai sini kita baru niat, maka itu akan tertutup dengan basuhan yang kedua. Jadi dihitungnya dari mana? Daripada saat engkau berniat. Jadi pada saat kita membasuh itu usahakan berbarengan dengan niat. Maka yang dihitung itu adalah pada saat engkau membasuh dan berniat. Jadi kalau dia niat dari ujung sini berarti dari sini sudah dihitung. Tapi kalau dia mulai niat dari tengah-tengah sini, berarti yang tengah ke bawah sudah masuk basuhan wajib, yang ke atas belum masuk.
Jadi kalau dia basuh yang kedua, basuhan yang keduanya itu dari sini ke sini, itu dihitung yang wajib. Yang ke sini karena sudah masuk dalam hitungan yang pertama, maka ini masuk dalam hitungan yang sunnah, sudah yang kedua. Nah, jadi nanti basuhan yang kedua itu akan menyempurnakan basuhan yang pertama kalau niatnya tidak dari awal wajah. Nah, jadi waktu berniat itu adalah dari awal kita membasuh wajah untuk wudu. Kemudian wa niyyah hiya taharatul shalah, boleh di dalam wudu itu kita berniatnya gini, nawaitu taharah lis shalah, boleh, atau nawaitu raf'al hadatsil asghar, boleh juga kita niat dengan nawaitu fardhul wudu, boleh, atau nawaitul wudu, boleh. Nawaitul wudu boleh, nawaitu fardhul wudu boleh, nawaitu taharah li shalah boleh, nawaitu raf'al hadats boleh semuanya. Jadi itu semua niat-niat yang diperbolehkan di dalam wudu. Nak singkat nawaitu fardhul wudu, selesai. Ya tak? Kalau nak singkat, enggak usah panjang-panjang pakai mustaqbilal kiblah 4 rakaat, enggak ada tuh di dalam wudu. Lillahi taala itu juga sunnah ditambahkan. Nah, jadi di sini macam-macam daripada niat berwudu itu diperbolehkan oleh ulama. Atsani ghuslul wajhi, yang kedua membasuh daripada wajah. Wajah ini diberikan batasan oleh para ulama. Min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini. Jadi wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut. Dari depan nih ya. Tempat tumbuhnya rambut. Ila muntahal lahyaini, sampai nih tulang biasanya tumbuh apa nih? Jenggot di bawah sini nih. Nah, nanti kita bicara masalah melebihkan. Nah, jadi ini untuk batasan wajah dulu. Jadi dari sini sampai sini ya, ini batasan wajah dari atas ke bawah. Dan untuk dari mana? Dari sini minal udhuni ilal udhuni, dari kuping ke kuping. Nah, dari sini sampai sini. Berarti kupingnya sendiri tidak masuk. Karena tidak ada orang bilang kuping nih muka. Jadi ini kan yang dibasuh muka. Ya tak? Ada orang bilang kuping nih muka. Ini kan bukan muka. Tidak ada orang bercakap ngadap ke kuping. Jadi ini muka. Nah, berarti kupingnya tidak masuk. Kemudian wa yajibu ta'ahudul ma'atif fihi wa ma tahtal anfi qad la yasiluhul ma' fa alaihi an yata'ahadahu. Perlu hati-hati pada saat membasuh daripada wajah kita, karena sebagian orang wajahnya penuh kerutan, sehingga kerutan itu harus masuk air semuanya. Nah, terus yang juga kita harus hati-hati bawa hidung. Bawa hidung nih kalau kita wudhu main cepat-cepat, nih bawa hidung nih kadang tidak kena nih. Bawa hidung nih tidak kena, apalagi yang hidungnya mancung. Yang hidungnya pesek mungkin dia langsung kena semua. Yang hidungnya mancung biasa di sini nih lambat kenanya, harus diusap ya. Jadi memang afdolnya pada saat berwudu kita sambil mengusap, menyelah-nyelahi agar semua bagian lipatan itu semua kena. Nah, kemudian untuk jenggot itu ada rincian. Kalau jenggotnya tebal, perlu diketahui, jenggot itu kalau dalam bahasa Arab itu bukan dari sini sampai sini. Ini kan kita sendiri nyebutnya godek. Sini apa nama? Jenggot. Nah, makanya jenggot itu cuma di sini nih. Nah, dari sini ke sini itu bukan jenggot. Jadi hukumnya berbeda. Nah, yang dibahas di dalam bahasa Arab itu jenggot. Berarti yang mana? Ini saja. Jadi ini sekarang perlu kita ketahui hukum jenggot. Ya, bukan rambut-rambut yang lain. Ini kita bahas hukum jenggot dulu. Hukum membasuh jenggot yang tipis. Tipis tebal ini ada standar. Kata ulama, ma tadhhar basyaratuhu inda takhotub, yang nampak pada saat jarak kita berbicara. Yang ini kita ini kan ada kulit nih, ada kulit jenggot. Kalau dia nampak pada jarak kita biasa berbicara, maka
itu masih dibilang tipis. Jadi ada orang berjenggot, tapi kalau kita dalam jarak berbicara agak kelihat kulit, berarti itu dibilang tipis. Nah, ini kita ambil contoh. Nah, ini tipis, masih kelihat. Ana juga tipis ini, masih kelihat ini. Apa? Kalau dekat, kalau jauh sana tidak kelihatan macam lebat. Kalau dekat kelihatan ini masih tipis. Nah, tebal berarti apa? Kalau dalam jarak berbicara, lada kelihatan agak mana kulit di dalamnya. Nah, itu dianggap tebal oleh para ulama. Nah, jadi kalau tipis, apa yang harus dilakukan? Sunnah untuk menyelah-nyelahi jenggot yang tebal. Sunnah menyelah-nyelahi jenggot yang tebal. Untuk menyampaikan air ke dalam kulit jenggot yang tipis, itu hukumnya wajib. Jadi hukum menyampaikan air ke dalam jenggot yang tipis wajib. Hukum menyelah-nyelahi sunnah. Paham ya? Nah, sekarang hukum menyampaikan air ke dalam jenggot yang tebal itu berarti sunnah, tidak wajib. Kalau jenggotnya tebal. Nah, kalau kita nih umumnya di Indonesia nih tipis, ya masih kelihatan pada saat kita berbicara. Hanya ada orang-orang tertentu yang jenggotnya ketika kita dalam jarak bicara lah penuh lah, nyerempun di sini, lah tidak kelihatan lagi. Nah, itu sudah dia dihukumi sunnah untuk menyampaikan air ke kulitnya. Adapun hukum menyelah-nyelahinya memang untuk yang tebal yang tipis sekalipun hukumnya sunnah. Jadi untuk hukum menyampaikan air ke kulit itu lihat tebal apa tipis. Kalau tipis wajib, kalau tebal sunnah. Nah, itu hukum jenggot. Jadi jangan dulu langsung dipukul rata. Oh, alis mata, nanti bulu alis, nanti dulu. Ini khusus jenggot, Kemudian untuk bulu yang lain yang di muka nih, belum bahas bulu-bulu lain, bulu muka, alis, bulu mata, kumis, ini tadi. Karena dalam bahasa Arab yang di antara kuping ini ada nama idari, yang di sini ada nama arid, yang di sini ada nama lihyah, yang di sini ada nama anfaqoh. Men kita bulu muka semua. Ini kumis paling, jenggot, godek, alis. Tapi yang di sini tidak ada nama-nama khusus. Tapi dalam bahasa Arab ada nama-nama khusus. Nah, jadi selain jenggot, nak tebal, nak tipis, itu wajib menyampaikan air ke dalam kulit. Jadi untuk bulu yang lain mudah. Pokoknya wajib disampaikan air ke dalam kulit. Jadi kalau ada orang alis tebal benar sampai macam ni, sampai tak kelihatan kulit, wajib tak menyampaikan air? Wajib menyampaikan air ke kulit dan membasuh semua rambut-rambut yang di sini nih tadi. Begitu juga apa yang tumbuh di dalam muka, itu juga wajib dibasuh. Makanya kata ulama, walaupun ini mungkin tak ada lah, ada orang misal punya ada tumbuh di muka tu panjang, ada macam tek lalat, misal tek lalat panjang tapi sampai segini, misal lah ni, tetap wajib dibasuh. Jadi wajib dibasuh nih, walaupun dia panjang. Nah, jadi perlu kita ketahui rambut yang tumbuh di dalam apa? Di dalam wajah ini, maka harus kita basuh semuanya dan menyampaikan ke dalam kulitnya juga hukumnya wajib. Kemudian ini ghuslul wajhi. Untuk ghuslul yadain minal faqain insyaallah nanti akan kita sambung lagi karena nanti akan ada rincian-rincian lainnya. Untuk wajah ini sebelum kita tutup perlu diketahui ada yang namanya melebihkan, ya. Melebihkan ini hukumnya wajib karena tidak mungkin kita wudhu ngepas, maka diwajibkan untuk melebihkan sedikit dari batasan wajah yang sudah kita sebutkan tadi, dari tempat tumbuh rambut sampai ke sini, dari kuping sampai sini lebihkan sedikit. Nah, itu hukumnya wajib karena kata ulama tidak mungkin kita melakukan membasuh wajah dengan pas. Jadi hukum melebihkannya itu
dalam rangka menyempurnakan yang wajib jadi wajib. Nah, kemudian semua patokan dan standar wajah tadi itu diambil dari umumnya manusia. Jadi umumnya manusia itu biasanya misal orang umumnya di sinilah tumbuh rambut. Nah, jadi diambil patokan dari umum manusia. Jadi kalau ada orang yang rambut ada tumbuh di sini. Apa muka dia sampai ke sini? Tidak. Jadi diambil patokan dari umumnya manusia. Jadi kalaupun dia rambut tumbuh di sini, tetap kita ngambil yang di sini. Atau dagu dia sampai ke sini. Misal dagu nih. Jadi kita lihat di sini tetap ambil patokan yang ini nih, ya. Kemudian wajahnya juga sama. Ini dilebihkan dalam rangka tadi menyempurnakan yang wajib, karena tidak bisa kita membasuh yang wajib itu dengan pas-pasan. Maka kata ulama, menyempurnakan dan melebihkan hukumnya menjadi wajib, karena tidak mungkin kita membasuhnya dengan pas-pasan. Dan umat Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan kemuliaan yang lebih pada saat melebihkan basuhan wajah dan tangan mereka. Ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata Nabi, nanti umatku akan dipanggil di hari kiamat dalam keadaan wajah mereka penuh dengan cahaya dan tangan mereka penuh dengan cahaya. Jadi Nabi bisa membedakan mana umatnya, mana bukan umatnya. Dan itu kata Nabi, keutamaan ini didapatkan siapa-siapa saja yang melebihkan membasuh wajah dan membasuh tangan. Nah, jadi jangan sampai kita lewatkan fadilah ini. Jadi pada saat membasuh wajah, lebihkan dan usahakan untuk mengusap. Karena mengusap ini walaupun tidak wajib tadi, hukumnya sunnah mengusap ini dengan tangan, dengan bantuan tangan. Kan bisa saja kita siram saja tanpa diusap, tapi mengusap itu hukumnya sunnah. Dan di dalam madhab lain hukum mengusap itu malah wajib. Nah, maka untuk hati-hati pada saat berwudu usahakan diusap, baik wajah, tangan, kakinya diusap. Nah, hukum mengusap ini sunnah, tapi demi kehati-hatian kita lakukan terus walaupun hukumnya sunnah. Wallahu taala a'lam bissawab.